kalimat-kalimat untuk bertaubatnya Allah sendiri yang mengajarkan. Itu masyhur, kita tahu kalimatnya yang legendaris sampai sekarang, Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu kan kalimat yang legendaris kan, legend itu. Dan tapi sebelum kalimat fatalaqa, di semua redaksi kitab tafsir dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ya'rifuhu. Ramadan, dan saat kita ingin bertaubat, bagaimana tuntunan dasar yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang bisa kita terapkan agar taubat kita diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang pertama itu di ayat 36, peristiwa awaluman mulazama minal ard, awal-awalnya manusia yang berliaran di atas permukaan bumi. Kakek kita bernama Nabi Allah Adam dan nenek kita bernama Siti Hawa. Dalam ayat ke-36 Allah Subhanahu wa Ta'ala mensuratkan di surat Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Saat syaitan menggelincirkan Adam serta Hawa dengan sebab tipu dayanya sehingga Nabi Allah Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, atau dalam kalimat lebih sopannya lagi zaqa, mencicipi buah khuldi, sehingga apa yang Allah larang kepada Adam dan Hawa ternyata malah dilakukan oleh Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Setelah itu Adam sadar tentang dosanya. Setelah Adam sadar tentang dosanya, di ayat ke-37-nya Allah menceritakan pula, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, Allah mentalakikan atau Allah mentalkinkan kalimat-kalimat yang dipakai untuk Adam bertaubat. Setelah Adam menyesali perbuatannya, dia ingin bertaubat. Cara bertaubatnya, kalimat-kalimat untuk bertaubatnya Allah sendiri yang mengajarkan. Itu masyhur, kita tahu kalimatnya yang legendaris sampai sekarang, Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu kan kalimat yang legendaris kan, legend itu. Dan tapi sebelum kalimat fatalaqa, di semua redaksi kitab tafsir dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ya'rifuhu min dambihi. Sebelum Allah mengajarkan bagaimana kalimat bertaubat, Adam terlebih dahulu mengenali tentang dosa apa yang telah dia lakukan. Setelah dia tahu dosa yang dia lakukan, kesalahan apa yang terjadi di hidupnya, dia berniat untuk bertaubat. Baru setelah itu Allah mengajarkan bagaimana kalimat meminta ampun kepadanya. Yang jadi pokok bahasan kita hari ini adalah kita semua rencananya kan bulan Ramadan bertaubat. Itu masih rencana, implementasinya belakangan nanti. Kan biasa eksekusi proyek pun kan rencana lebih awal ketimbang eksekusi. Kadang rencana bulan 6 tahun depan baru eksekusi. Gitu juga ini. Rencananya kita bertaubat di bulan Ramadan, tetapi apakah kita sudah sama seperti Nabi Allah Adam ya'rifuhu min dzambih, mengetahui dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan? Karena sebelum kita memahami dosa kita apa, bagaimana kita nak bertaubat. Jadi saat masuk Ramadan, bagi ibu-ibu yang biasa ikut kajian, Ustaz sering jelaskan, kita semua wajib punya buku memo pribadi, catatan dosa harian.
Pagi tadi begitu bangun subuh ternyata kesiangan. Satu. Kemudian jam 7 anak-anak mau sekolah. Begitu anak-anak mau sekolah, dia ngelapor ke kita, "Ma, nanti kakak olahraga di sekolah. Kawan semua habis olahraga makan mie, Mak. Habis itu orang itu minum teh dingin, Mak, penuh-penuh gelasnya, Mak. Nah, kalau kakak beli mie, Mak, nggak bisa minum teh dingin. Kalau kakak beli teh dingin, nggak kebagian beli mie. Tolonglah, Mak, tambah uang sedikit, Mak, karena hari ini kakak olahraga." Nggak ada uang, udah itu aja. Udah berbohong kali pertama. Itu pun bagian dari dosa, catat sendiri. Kemudian kadang-kadang datang kawan, datang karib, datang kerabat, "Bu, tak tolonglah Bu, lagi butuh kali ini uang." "Berapa?" 100.000. "Aduh maaf ya, saya sedang gak ada uang." Padahal di dompet berlipat-lipat. Itu namanya berbohong. Memang kalau rencana nggak mau ngasih, nggak ngasih aja, kasih alasan lain dengan bohong. Ini udah nggak ngasih malah bohong, padahal uang ada. Hati-hati loh. Kalau kami dulu di Medan dijelaskan sama kakek, "Nah, hati-hati awak nak bercakap tuh, lewat malaikat diaminkan terkabul itu." Pas kita bilang nggak ada duit, minta maaf ya bibi, pengen itu baru nah. Nah, jadi hati-hati saat kita berbicara. Dan setelah kita mencatat semua dosa kita di setiap hari, yang dicatat kalau sekarang kan resep makanan ya. Nah, kalau dekat-dekat lebaran resep biasanya ya. Buat bolu ini gimana, nastar ini gimana. Tapi sekarang jangan, tiap hari catat dosa sendiri. Begitu pas hampir tidur malam, setelah sholat tarawih dan witir, lihat buku itu. Ada berapa dosa? Kemudian dosa ke Allah berapa, dosa ke sesama manusia berapa. Dosa yang ke Allah, insya Allah, karena Allah adalah Ghafurur Rahim, Ghafur yang maha pengampun, dengan istighfar Allah ampunkan. Dosa antar sesama manusia, sebelum kita minta maaf dan dimaafkan, maka kita tidak akan termaafkan di mata Allah. Nah, jadi setelah kita tahu dosa-dosa itu semua menyangkut dengan manusia yang mana, menyangkut dengan Allah yang mana, yang menyangkut dengan Allah istighfar. Perbanyak istighfar, insya Allah diampunkan, karena Allah maha pengampun. Tapi yang menyangkut dengan sesama manusia takkan dapat ampun dari Allah sebelum yang bersangkutan memberi maaf atas permintaan maaf kita. Jadi kepentingan pertama kita sebelum bertobat, periksa dosa. Karena kan kelihatan kalau wajah kita ini memang wajah pendosa. Nah, nggak usah nunduk dibilang gitu. Memang kelihatan wajah kita semua sih, kita semua nggak mesti gitu kan. Wajah kita semua wajah pendosa. Ada penipunya di situ, ada gibahnya juga di situ, ada upatnya di situ, sesekali nyambi dia, ada mata yang kadang-kadang jelalatan juga di situ. Saat semua dosa itu ada, kita pelajari secara pribadi ini biar mudah taubatnya. Dosa kita lebih besar datang dari bagian tubuh yang mana? Ada laki-laki dosanya yang mudah datang dari mata. Apalagi di bulan Ramadan banyak tuh anak-anak gadis yang jualan. Sehingga dosa laki-laki lebih banyak masuk lewat mata. Karena memang godaan laki-laki ke mata. Kemudian ada juga perempuan yang dosanya kadang-kadang bukan lewat mata, bukan lewat meninggalkan sholat, bukan lewat tidak melakukan yang sunnah, tetapi dosanya kadang-kadang lewat ucapan. Kalau kita bisa mengenali dosa terbesar kita dari apa, nah, dengan sebab itulah kita bertaubat. Karena kita semua kan nggak sama dosanya dari mana. Sama seperti ibadah kita itu nggak sama. Ada satu ibadah yang menjadi ibadah pamungkas setiap manusia. Seperti halnya Rasulullah, ibadah beliau sama, cuma beliau memiliki satu ibadah pamungkas bernama
tahajud yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai hak syafaat, hak bisa memberi syafaat. Begitu juga dengan kita, ada yang rajin yang wajib doang dia, yang sunat enggak sekalipun ada. Nah, jadi kehebatannya apa? Ada yang wajib. Kemudian ada dia yang wajib, yang sunat enggak pernah, tapi utama dia bukan beribadah, melainkan dengan menjauhi larangan. Ibadah yang paling besar dalam Islam setelah yang wajib adalah menjauhi larangan, bukan ibadah sunnah. Itu ingat. Kenapa? Tarkul haram wajib. Meninggalkan yang haram itu hukumnya wajib. Itu kaidah fikih. Memadukan antara kaidah fikih dengan cara kita beribadat kepada Allah. Di bulan Ramadan orang semua berzikir, orang semua rajin tarawih, orang semua beribadah. Kita karena memang kadung nggak suka ibadah, cara kita paling mudah ya satu apa? Tarkul haram, meninggalkan yang haram. Itu pun bagian dari ibadah. Contohnya bagaimana? Ketimbang megang HP, sibuk ngebuka TikTok sama YouTube, bagus aku tinggal tidur. Tidur kita meninggalkan haramnya melihat TikTok. Nah, tidur jadi wajib loh. Kan mudah. Jadi nggak susah mengambil pahala ibadah. Tapi jangan pula tidur sekarang, karena sekarang nggak sedang lihat TikTok ya. Nanti baguslah tidur. Itulah kalimat ulama, tidur merupakan ibadah. Ketimbang bangun, kita cepat bangun, habis sahur kadang nggak tidur lagi. Orang sholat, orang kadang-kadang ngaji, orang kadang-kadang murajaah. Tiba kita bukan begitu, bukan TikTok. Kebetulan saya awak di TikTok kan. Naik ke TikTok, yang dilihat ya tahu sendirilah bagaimana TikTok itu. Maka saat kita melihat itu, hukum kita melihat yang haram, meninggalkan melihat itu dengan kegiatan apa? Tidur. Maka tidur jadi pahala wajib. Meninggalkan hal itu dengan apa? Dengan duduk melamun sendiri. Itu pun duduk melamun pun bisa mendapat pahala wajib. Bukan duduknya yang wajib, bukan tidurnya yang wajib, tapi meninggalkan yang haram memberikan kita pahala wajib. Ketiban pas begitu kita habis masak-masak jam 4, jam setengah 5 setelah mandi, duduk depan rumah, datang tetangga. Kak, dia manggil, langsung balik badan, masuk kamar, tinggal tidur. Kenapa? Sempat datang dia, bigos kelas besar. Meladeni seseorang bergosip, itu hukumnya haram. Jadi masuk ke dalam, niat tidur ketimbang gosip, bagus aku tidur. Tidur kita mendapat pahala wajib. Sebegitu mudahnya meraih pahala di mata Allah. Ini malah diladeni, oh ya singgah, kan bahaya itu. Itu dari A sampai Z, kena semua orang. Jadi cara mengambil pahala itu mudah. Nggak sanggup beribadah, maka meninggalkan apa yang Allah larang, hukumnya mendapatkan pahala wajib. Jadi tinggalkan aja apa yang Allah larang. Makanya sering Ustadz bilang, Ustadz, anak kami Ustadz, kalau pagi Ramadan Ustadz, kadang jam 10, jam 11 baru dia bangun. Memang subuh dia tidur, dia sholat Ustadz. Habis itu dia tidur lagi. Sepala kadang paling mungkin Ustadz azan zuhur dia bangun sekalian semua Pak Imam mau sholat. Gimana itu Ustadz? Kalimat dasarnya mudah. Kalau dia nggak sekolah, tapi ini ya, dalam konteks nggak sekolah. Kalau dia nggak tidur habis subuh, kerjaan dia apa? Dia megang HP Ustadz, golek-golek megang HP. Nengok film. Yang perempuan drakor, yang laki-laki TikTok. Udah, pertanyaannya, dia melihat seperti itu tontonan yang haram atau tidak? Terbuka aurat, tersingkap aurat, maka hukumnya tontonan haram. Dia tidur, sempat ngelihat TikTok tidak? Nah, maka biarkan dia tidur. Jadi cara paling mudahnya gitu. Nah, yang penting subuh jangan sampai tinggal. Jadi cara paling mudah bagi kita yang kadang nggak suka berbuat ibadah adalah dengan cara meninggalkan yang dilarang. Nggak perlu yang dilarang yang besar-besar tinggalkan. Kadang-kadang ada meninggalkan zina. Kita nggak berpotensi berzina, kita nggak akan dapat pahala meninggalkannya. Tapi meninggalkan melihat yang tidak berhak untuk dilihat,
meninggalkan sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, bahkan meninggalkan berpikir yang tidak layak untuk dipikirkan. Ada orang yang sedang sholat duhur yang diingatnya apa nanti sore bukaanku apa lah ini. Nampak dari senyumnya curiga. Nampak senyumnya kayaknya curiga, ini betul serius. Betul. Nampak kok kayaknya khusyuk kali, dia habis sholat duduk gitu merenung, rupanya bukan berzikir, mikir kemana aku nyari makanan nanti ini ya, itu yang dipikirkannya. Ada, tapi insya Allah bukan jamaah kajian, karena kan di sini udah alim-alim semuanya kan. Jadi yang paling penting apa? Kalau memang nggak sanggup, ketimbang mikir-mikir demikian, udah tinggal tidur. Makanya khairul ibadah min awakhiriz zaman nama. Sebaik-baik ibadah di akhir zaman itu adalah tidur. Nah, ini bisa kita praktekkan ini sebentar lagi. Sebaik-baik ibadah di akhir zaman adalah tidur. Kenapa? Kita keluar satu langkah saja, dosa terpampang di mata kita. Ketimbang kita keluar, udah tinggal tidur aja lah, begitu azan kita langsung sholat, terus itu tidur lagi. Tapi bagi yang udah siap makanan ya, yang belum siap bahaya juga sih, kita tidur, pikir pulang si bapak nanti kan, kau ngapain aja Ustadz bilang tidur, ya udah, Ustadz itu sasarannya kan, bahaya itu. Jadi yang paling penting itu kata ulama, terbaiknya ibadah di akhir zaman adalah tidur. Tujuannya untuk apa? Dengan tidur seseorang terhindar dari dosa, dan tidur diniatkan sebagai apa? Nggak ada tidur yang jadi ibadah. Tidur diniatkan sebagai agar kita tidak melakukan yang haram, sebagai peninggal yang haram. Ustaz tidur Ustaz, apa? Tidur ibadah? Nggak ada tidur ibadah. Kecuali tidur sunnah ya, itu kan di waktu duhur, habis duhur sama setelah waktu duha. Waktu sekarang ini, tapi jangan tidur. Gitu kan? Selebihnya tidur kita dalam keadaan apapun niatkan yang pertama untuk meninggalkan yang haram. Karena makin lama kita nggak tidur, makin traveling pikiran. Masih mending kalau pikirannya mikirin bukaan. Kadang-kadang suami tetangga pun dipikirin sama kita, ini bahayanya. Itu bahayanya itu gitu ya. Begitu nengok orang itu lewat berdua, enak lah orang itu berdua. Aku nggak pernah ya sama suamiku gitu. Nah, terakhir diukur-ukur suami sendiri sama suami tetangga. Itu bahaya. Makanya ketimbang mikir begitu, tinggal tidur. Timbang mikir gitu. Tapi kalau sanggup nggak berpikir gitu, boleh beribadah. Lalu orang tanya, Ustadz, bagus mana kita tidur dengan kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah? Anda, kalau dalam kaidah ilmu fikih bagus tidur. Kenapa? Karena tidur meninggalkan yang haram. Hukum meninggalkan yang haram wajib. Berzikir sunnah tidak? Sunnah. Ya, tapi jangan tinggal tidur selalu gitu ya. Ini saya kasih contoh ilmu loh. Kasih contoh ilmu. Makanya orang yang berzikir kadang-kadang melalui berapa banyak tingkatan baru sampai derajat kepada wali. Tapi Al-Quran menceritakan orang yang kebablasan tidur, jadi surat Al-Ashabul Kahfi, bangun-bangun malah jadi ini betul kan? Udah, tidur kita sekarang kalau gitu. Kenapa? Karena kebablasan tidur. Dia nggak berzikir. Ada orang tidur berzikir. Nak pula kau udah nyom-nyona. Tinggal pilih subhanallah. Rekam, kirim ke Ustaz. Nah, tapi enggak. Mereka karena tidur, dia menjadi wali. Bahkan mencatat sejarah di kehidupan Indonesia, seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Itu Sunan Kalijaga, bukan Sunan Jaga Kali. Itu beda-beda ya. Sunan Kalijaga, dia melakukan sesuatu yang sifatnya, kalau bahasa kita, dia berzikir sampai tertidur di pinggir kali, sampai berlumut badannya, tiba-tiba bangun jadi wali. Lalu bagaimana Ustaz? A'dharus sholatis nani. A'dharnya sholat dibolehkan tak sholat dengan dua sebab. Yang pertama, nama, tidur. Yang kedua, nisyana, lupa. Jadi kalau orang punya ketiduran,
sampai 100 tahun dia nggak sholat, nggak ditagih sholat itu. Nah, tidur sekarang kamu. Tapi kalau tidurnya 2 jam untuk bangun pas duhur, ditagih. Yang penting kenapa? Tadi kita katakan lagi, yang terbaik itu kadang-kadang seperti yang Al-Quran, sederhana, nggak penting. Zikir kadang-kadang sampai puluhan tahun belum tentu jadi wali, tapi tetap berzikir, jangan nggak ini ya. Ini cuma perbandingan. Tapi Al-Quran menceritakan dia nggak zikir, cuma tinggal tidur, cuma kebablasan 309 tahun. Inti yang pertama dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang masih kandung awal Ramadan adalah mempelajari kita masing-masing dosa kita itu datangnya dari mana. Coba merenung sesekali, jangan pikirkan makanan, pikir dosaku dari mana. Karena golongan kita golongan mukhtalik, golongan yang bangsa suka dosa, suka pahala. Ngaji rajin, pulang ngaji ngupat. Pikir mana tadi Ustaz itu waktu nyampaikan itu pulang ngaji lu padahal. Ustaz ngelarang untuk mengupat, ustadznya yang diupah, kan bahaya itu kan. Tapi udah kebiasaan seperti itu nggak masalah, insya Allah ustadznya memaafkan gitu ya. Tapi yang penting kita semua sadari itu di mana kekurangan kita.